Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Elianti Putri Dewi. Saya duduk di kelas 12 Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teknik konservasi tanah dan air, metode vegetatif. Baik, yang pertama strip cropping, dan yang kedua alley cropping, dan yang ketiga wanatani. Pertama adalah strip cropping. Strip cropping suatu sistem bersosok tanam yang beberapa jenis tanaman ditanam dalam strip yang berselang-seling pada sebidang tanah pada waktu yang sama dan disusun memotong lereng atau menurut garis kontur. Biasanya tanaman yang digunakan adalah tanaman pangan atau tanaman semusim lainnya, diselingi dengan strip-strip tanaman yang tumbuh rapat berupa tanaman penutup tanah atau pupuk hijau. Dalam sistem ini, semua pekerjaan dilakukan menurut kontur dan dapat juga dikombinasikan dengan pergiliran tanaman dan penggunaan sisa-sisa tanaman. Dan yang kedua, alley cropping, suatu sistem di mana tanaman pangan ditanam pada lorong di antara barisan tanaman pagar, seperti contoh gambar yang sudah saya buat dalam video ini. Pangkasan dari tanaman pagar digunakan sebagai mulsa yang diharapkan dapat menyumbangkan hara, terutama nitrogen, kepada tanaman lorong. Tanaman yang digunakan untuk tanaman pagar antara lain adalah lamtoro atau Leuncaena leunco cephala. Lamtoro lebih sesuai pada tanah yang tidak masam dan kurang baik tumbuhnya apabila tanah masam. Persyaratan tanaman pagar: yang pertama, tahan pemangkasan dan dapat bertunas kembali secara cepat sesudah pemangkasan. Yang kedua, menghasilkan banyak hijauan, diutamakan yang dapat menambat nitrogen dari udara. Dan yang ketiga, menghasilkan banyak hijauan. Dan yang keempat, tingkat persaingannya dengan tanaman lorong tidak begitu tinggi. Dan selanjutnya, tidak bersifat alelopati, mengeluarkan zat beracun bagi tanaman utama. Dan yang terakhir, sebaiknya mempunyai manfaat ganda seperti untuk pakan ternak, kayu bakar, dan penghasil buah supaya mudah diadopsi petani. Dan ada juga masalah sistem pertanaman lorong. Yang pertama, tanaman pagar mengambil sekitar 5-15% areal yang biasanya digunakan untuk tanaman pangan atau tanaman utama. Untuk itu, perlu diusahakan agar tanaman pagar dapat memberikan hasil langsung. Hal ini dapat ditempuh misalnya dengan menggunakan gliricidia sebagai tanaman pagar dan sekaligus sebagai tongkat panjat bagi panili atau lada. Cara lain misalnya dengan menanam kacang gude. Sering terjadi persaingan antara tanaman pagar dengan tanaman utama untuk mendapatkan hara atau air dan cahaya. Kadang terjadi berpengaruh alelopati dan berkembangnya hama atau penyakit pada tanaman pagar yang dapat mengganggu tanaman pangan. Tenaga kerja yang diperlukan untuk penanaman dan pemeliharaan tanaman pagar cukup tinggi. Ya, wanatani atau agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek seperti tanaman pertanian. Model-model watani bervariasi, mulai dari watani sederhana berupa kombinasi penanaman sejenis pohon dengan 1-2 jenis komoditas pertanian, hingga ke wanatani kompleks yang memadukan pengelolaan banyak spesies pohon dengan aneka jenis tanaman pertanian dan bahkan juga dengan ternak atau perikanan.
Dalam bentuk yang dikenal umum, warna tani ini mencakup rupa-rupa kebun campuran, tegalan berpohon, ladang, dan lahan berak atau belukar, kebun, pekarangan, hingga hutan-hutan tanaman rakyat yang lebih kaya jenis seperti dikenal dalam rupa alun di Jawa Barat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada kata yang salah atau perkataan kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.